اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajibin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan puji kepada Allah yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita, dan marilah kita memberikan salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan berbagai adab bagaimana kita belajar dengan baik. Kita sampai kepada satu adab, yaitu kita harus mencatat apa yang kita pelajari. Kemudian adab berikutnya adalah bertanya. Saya akan menukil satu penjelasan dari Al-Imam Baqir alaihissalam, di mana beliau mengatakan al-ilmu khazainun wal mafatihus su'alu. Ilmu itu gudang. Gudang itu kalau kita ingin masuk ke dalamnya, kita harus memiliki kunci. Kunci gudang ilmu adalah as-su'al. Kemudian bertanyalah kepada ahlinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kalian. Kemudian Al-Imam Baqir alaihissalam meneruskan, fa innahu yu'jaru fil ilmi arba'atun. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan pahala yang besar kepada 4 golongan. Yang pertama as-sailu, yang bertanya. Yang kedua wal mutakallimu, yang berbicara. Wal mustami'u, yang mendengar. Wal muhibbu lahum, dan orang yang cinta kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ingin membimbing manusia menjadi manusia yang berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara menggiring manusia ini kepada ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan berbagai fasilitas, dari pahala, kemudian dari nabi, kitab, dan berbagai ajaran yang ia turunkan kepada kita, dengan satu tujuan supaya manusia bisa menimba ilmu, dan dengan ilmunya manusia akan menggapai kesempurnaannya. Kalau kita melihat hadis ini, satu perkataan indah yang disebutkan oleh Imam Baqir alaihissalam, kita melihat bahwa bukan hanya orang yang belajar, mengajar, yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada mereka, orang yang mendukung mereka, orang tersebut juga akan mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya ketika kita mengajar, ini berkaitan dengan adab mengajar ilmu kepada orang lain. Ketika kita mengajar ilmu kepada orang lain, maka kita harus melihat semua murid dengan kacamata yang sama. Jangan kita melihat bahwa murid ini karena masih ada hubungan keluarga dengan saya selalu memperhatikan murid tersebut. Tapi murid ini yang jauh, yang saya tidak kenal orang tuanya, atau murid tersebut berasal dari keluarga yang tidak terpandang, saya tidak memperhatikan murid tersebut. Mau pintar, mau tidak, terserah. Ini merupakan satu karakter yang tidak baik bagi guru.
Jadi Islam di samping menjelaskan tentang adab belajar, Islam pun memberikan penjelasan adab bagaimana mengajarkan ilmu. Jangan sampai ketika kita mengajarkan ilmu, kita pilih kasih. Makanya kalau kita melihat kepada hadis-hadis dari Nabi, dari orang-orang yang maksum, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat satu perkataan indah dari Al-Imam Shadiq alaihissalam, di mana beliau mengatakan, janganlah kalian memandang sebagian murid kalian di atas murid yang lain. Artinya kita mengutamakan sebagian murid dan membiarkan murid yang lain. Ini bukanlah akhlak Islami, bukan karakter Islami. Seorang guru yang berkualitas adalah dia yang pandai menyampaikan dan pandai bersikap dengan muridnya. Kalau kita berbicara tentang guru adalah ayah ruhani, ayah yang memberikan pengajaran kepada kita. Yang namanya ayah itu tidak boleh pilih kasih, karena semua anak didiknya itu mulia di matanya. Ini yang namanya guru yang berkualitas. Jadi kita yang memiliki ilmu, yang memiliki keahlian, ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka kita harus memiliki pandangan yang mulia kepada anak didik kita. Kita angkat mereka. Dan metode seperti ini akan memberikan satu efek yang positif. Yang tadinya murid ini tuh malu, tidak mau bertanya, boleh jadi dengan kita menyamaratakan mereka, murid ini akan berani untuk bertanya, tidak segan lagi kepada kita. Jadi ada banyak hasil yang kita akan dapatkan ketika kita memandang sama murid-murid kita. Adab mengajar yang lain adalah hendaknya kita harus menggunakan metode yang paling baik, metode yang mudah dalam menyampaikan ilmu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innallaha ta'ala ba'athani mu'alliman muyassira." Allah itu telah mengutusku sebagai seorang guru yang mudah dalam mengajar, yang tidak mempersulit murid-murid. Muyassira. Jadi guru ini janganlah mempersulit murid-muridnya. Kalau seandainya murid ini belum mampu, janganlah dikesampingkan. Ini adalah satu adab Islami yang harus kita miliki bersama tatkala kita ingin mengajarkan ilmu kepada orang lain. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang keislaman di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.